Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Info Kampus Tikas Kuningan. Nah, setelah kemarin kita mengundang dua mahasiswi Tikas Kuningan yang cantik, muda, dan berbakat, kali ini kita mengundang salah satu mahasiswa yang tidak kalah berbakat, muda, tapi tidak cantik. Tapi beliau ini kreatif dan inovatif. Kenapa sih disebut kreatif dan inovatif? Langsung aja kita tanya-tanya. Halo, apa kabar? Halo, Mau memperkenalkan diri atau diperkenalkan diri nih? saya sebagai cowok harus memperkenalkan Oh, diri. harus gentle ya. Siap. Oke, boleh silahkan. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Wildan Hairudin dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Tikas Kuningan. Muhammad Wildan, biasa dipanggilnya apa nih? Biasa dipanggil Wildan saja, bisa dipanggil juga A Wildan, Kang Wildan, bebas lah. Yang penting Wildan, jangan Saya Udin. Wildan aja boleh nggak? Wildan. Boleh. Oke. Ya. Wildan ini mahasiswa Kesehatan Masyarakat tingkat 4. akhir Semester dong. akhir, ya. Oke. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih selain menyusun skripsi? Oke, karena saya kurang memperhatikan skripsi saya ya. Tapi harus diperhatikan juga. Harus dong. Ini kan akhir-akhir. Betul gitu. ya, Jadi ini harus semangat. Semangat untuk wisuda. Betul. Semoga tidak online. Amin. Amin. Oke, kegiatan untuk mengisi di masa-masa pandemi ya. Bahwasanya saya mulai dari Maret ya, tanggal 17 saya selesai magang. Kurang lebih hampir 3-4 bulan sampai sekarang ya. Magang di Magang di PDAM Cirebon. Cirebon. Oke. Cirebon ya. Saya pada saat tanggal 17 selesai, meskipun itu ditarik paksa ya, bahwasanya kondisi tidak mendukung ya, dan juga ada positif yang corona di Kabupaten Kota Cirebon. Jadi sebagai mahasiswa dan juga tidak hanya di Cirebon, seluruh mahasiswa Kesmas yang sedang melaksanakan kegiatan magang itu ditarik ya oleh pihak kampus untuk kebaikan kesehatan juga para mahasiswa ya, dan juga untuk mengisi kegiatan ini ya, selain dengan rebahan, karena untuk zaman sekarang rebahan itu untuk menstabilkan negara ya. 24 jam rebahan ya. Betul. Tapi kan kesini-sini tuh rebahan tuh kayaknya jadi bosan gitu. Jadi bosan banget ya. Karena kan psikologis juga mungkin kalau misalkan banyak rebahan terganggu juga ya. Iya betul, jadi jarang Panasnya, mandi ya. betul. Nah, jadi nih guys, kenapa kita undang Wildan ke sini? Karena kemarin itu saat pandemi ya, Betul. Wildan ini mengisi waktu luangnya dengan mendaur ulang limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Nah, bisa diceritakan nggak sih Wildan ini mendaur ulang apa, menjadi apa? Oke, pada saat pandemi ya, bahwasannya kalau misalkan seorang mahasiswa gitu kan, diem aja lah, ya istilahnya nggak mahasiswa banget gitu kan. Jadi saya kepikiran bahwasanya hal yang kecil tapi bisa insya Allah bermanfaat untuk orang lain ya. Contohnya itu saya mencari-cari bahwasanya sejalan dengan peminatan saya tentang kesehatan lingkungan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk lingkungan kan? Kontribusi terhadap lingkungan apa gitu. Apa kan? Jadi salah satu ide saya itu adalah membuat pupuk organik ya, tapi kita coba dibuatnya dari popok bayi atau diapers ya. Berarti popok sekali pakai. Popok sekali pakai. Diapers. Oke, karena ya sih emang popok tuh kan sekarang menjadi primadona sampah kan, selain plastik kan. Gitu. Ya. Jadi emang penguraiannya juga kan lama. Ya? Menurut penelitian juga dari World Bank 2017 bahwasanya penyumbang sampah itu kan, kita berpikir bahwasanya sampah di lautan itu banyak plastik ya. Ternyata plastik di peringkat ketiga. Yang pertama itu sampah daun dan ranting, dan yang kedua adalah pupuk sekali pakai. Yang sekitar 21% penyumbang sampah di lautan kan. Tapi kan kalau daun dan ranting kan masih bisa terurai kan, maksudnya. Bahan organik kan ya. Kalau popok susah terurai juga kan, ratusan tahun, nyampe ratusan tahun nggak sih? Dari 250 sampai 500 tahun, setengah abad loh kan. Kita udah kemana ya itu? Ya, lumayan lah, ngeri ya. Betul. Susah banget terurainya. Nah, dari popok nih menjadi from popok to pupuk gitu kan. Betul. Nah, pertama kali idenya itu tuh muncul tuh gimana sih? Oke, muncul karena ide kan muncul dari sesuatu hal yang ya kita sedang santai ataupun apa ya, kita kepikiran untuk itu. Saya mencoba mencari-cari kan bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat, dan juga saya banyak teman alhamdulillah ya untuk mencari-cari bahwasanya info-info, dan juga banyak juga teman-teman yang di tetangga itu menanam tanaman hidroponik ya. Jadi saya kepikiran bahwasanya kalau misalkan teman-teman sudah ada hidroponik, gimana caranya buat pupuknya gitu kan. Betul, tapi dengan cara yang baru gitu kan. Nah, saya kedapatan ide bahwasanya membuat dari pupuk ini.
dan juga di luar hal yang tadi ya, karena fakta dan data saya belum baca banyak soal itu, tapi saya baca-baca dan juga pernah saya mendapat materi kan dari dosen bahwasanya ada inovasi-inovasi bahwasanya pupuk ini bisa diolah, dan saya langsung mencari tahu kan, meskipun masih terbatas info dan informasi mengenai perubahan pupuk dari popok ini, tapi alhamdulillah saya bisa membuatnya gitu kan, dan juga menambahkan bahan-bahan yang istilahnya sebelumnya itu tidak ada. Iya, Jadi saya tambah. Hebat banget sih, soalnya kan di pikiran kita kan kayaknya dunia perpopokan itu dunianya ibu rumah tangga, bener nggak sih, ibu-ibu gitu ya. Kok bisa gitu mahasiswa tiba-tiba keingetannya tuh popok gitu. Oke. Idenya itu bahwasannya ini kan idenya pasti banyak juga. Saya juga kepikiran ini, banyak teman-teman yang mencibir. Apaan sih? Gak Popok mungkin gitu ya. ya kan popok jadikan ini, tapi ada pepatah mengatakan bahwasanya kalau kita ingin sukses itu kita harus be the best, be better, and be different. Cakep. Betul. Kalau misalkan kita tidak bisa menjadi yang pertama, be the first, kita itu harus bisa lebih baik ya dari sebelumnya, dan juga dari ide-ide sebelumnya. Dan juga kalau misalkan kita tidak bisa jadi yang pertama, tidak bisa jadi yang lebih baik, istilahnya kita ini lebih beda dari yang lain. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Ya, bisa nggak sih? Bener nggak? Bisa juga sih. Oke. Tapi Nah. yang kedua gak enak sih, Bu. Oke deh. Jadi kan kita juga pengen tahu kan gimana pengolahannya dari popok menjadi pupuk. Cukup sederhana nggak sih? Bisa Cukup diceritain sederhana. nggak? Bisa. Alatnya apa aja? Bisa, cara mengolahnya seperti apa gitu? Mungkin kalau bahannya tidak bisa saya bawa semua ya, tapi saya akan sederhanakan. Ilustrasi Ya. berarti ya. Semoga bisa mengilustrasikan bagaimana caranya. Oke. Tapi insya Allah saya akan jelaskan secara sederhana ya. Jadi mulai pembuatannya. Iya, pembuatan popoknya. Mungkin alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Bahannya pasti banyak didapatkan oleh teman-teman, ibu, bapak ya yang ada di rumah, yang pasti ada di rumah. Yang pertama adalah bahannya, air. Ya. Air bersih, jangan air balong ya. Air yang bersih lah. Air minum mangga, tapi kalau misalkan nggak sayang, air bersih pun nggak apa yang dari sumur, beda Air galon aja biar kayak sultan. Iyalah. Lanjut. Oke, setelah air kita perlu bahwasanya efektif mikrobakterium. Ini untuk bermanfaat supaya dalam proses penguraiannya ya, karena kita ingin membuat pupuk. Jadi ini salah satu bahan yang wajib ada. Saya bawa bahannya. Iya. Boleh Yang tadi disebutkan tadi. Betul. Oke, boleh ditunjukkan? Oke, saya tunjukkan ya. Boleh. Ceng ceng. Tada! Si kuning. Ya. Si kuning. Si kuning ini adalah empor atau efektif mikroorganisme. Empor. Ya. Ini dijual bebas nggak? Ini dijual bebas, banyak di toko pertanian. Gampang dapatnya nggak? Gampang Oke, dapatnya. berarti kita cukup mudah ya Betul. mengolahnya. Asal jangan cari di Toserba toko baju, pasti nggak ada. Pasti nggak ada ya. Pasti nggak ada. Oke. Saya selain ini tadi air, ada ini, dan juga yang kedua adanya molase. Molase itu apa? Nah, molase pasti banyak yang tahu. Molase itu istilah lainnya adalah tetesan tebu. Ya, Tetesan tebu. Tetesan tebu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada tetesan tebunya, karena kan pasti jauh-jauh cari tebu kan, kita bisa pakai gula merah. Gula merah. Gula merah. Gula putih boleh nggak? Nggak boleh. Harus gula merah. Ya, soalnya kandungan yang istilahnya paling baik untuk tanaman adalah gula merah. Ya. Berarti nggak boleh gula putih ya? Nggak boleh gula putih. Ya. Gula batu boleh nggak? Gula batu nggak boleh juga, karena itu warnanya putih. Berarti harus gula merah. Gula merah. Oke, lanjut. Ya, meskipun nggak warna merah. Setelah gula merah, tapi itu diencerkan ya. Nanti itu dipanaskan dan juga diencerkan. Nanti kita dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Selain tadi air, empor, molase, ada juga air perasan beras, air cucian beras, bekas beras. Air cucian beras. Betul. Karena kan banyak setelah cuci beras kan kita langsung dibuang saja kan. Nah, pada dasarnya banyak ibu-ibu ataupun ya yang membuat beras ini menanak nasi ya. Jadi air cucian berasnya itu langsung dibuang. Padahal itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan tumbuhan ya, karena dia mengandung 90% pati karbohidrat. Oh iya benar, sekali dulu pas waktu kecil tuh nanam stroberi juga kan. Yes. Nah, di kasarannya tuh itu pakai air cucian beras. Nah, itu bermanfaat untuk apa ya? Pertumbuhan tunas daun ya. Dan juga selain tadi air, empor ya, terus molase, air cucian beras, ada juga air kelapa. Ya, air kelapa. Banget mau bikin kue apa ini? Ini untuk karena kan inovasi kan. Kita cari berbagai sumber, bahwasanya bahannya yang biasanya sederhana kita lebih banyak supaya lebih cepat. Tapi meskipun bahannya banyak, mudah didapatkan. Ya.
Dan tadi air kelapa ini kenapa kok pakai air kelapa? Karena air kelapa ini banyak mengandung vitamin dan juga hormon yang juga bisa untuk meningkatkan peningkatan percepatan pertumbuhan tumbuhan ya. Selain tadi juga ada lagi satu laginya yaitu popok. Ya. Popok itu nomor satu wajib ya. Diapersnya tuh wajib. Diapersnya bisa disesuaikan ya. Bahwasanya nanti itu bahan-bahan itu nanti disesuaikan dengan jumlah popoknya. Tadi yang saya buat yang pertama kali itu jumlahnya 6 diapers. 6 diapers ya. Dan juga yang terakhir adanya empon-empon. Tahu empon-empon? Empon-empon kayak buat empon-empon tuh kan sekarang lagi pas Covid ini kan ya, empon-empon. Betul ya. Ini juga untuk meningkatkan imunitas ya. Biasanya empon-empon itu adalah palawija ya, jahe, kunyit ya. Nah, itu juga bisa bermanfaat untuk makanan si bakteri. Ya. Makanan si bakteri. Bakteri yang akan difermentasi jadi pupuk ini. Ya, itu baru tahu saya empon-empon. Jadi enggak langsung kulitnya itu langsung dimasukkan ya, tapi diparut dulu. Iya, jadi dicampur dulu. Betul. Oke. Nah, setelah semua bahan-bahan ada, selain itu juga ada alatnya kan, kita harus sediakan ember ya, terus juga ya parutan. Ada juga nanti itu untuk memerasnya ada saringan dan juga lap ya. Bisa kalau misalkan enggak lap kain ya bisa pakai waring tuh ya. Waring yang biasa wadah tempat buat beras ya, karung beras. Nah, itu bisa buat digunakan nanti buat memeras. Oke, mungkin itu untuk alat dan bahannya. Ya. Untuk proses pembuatan. Iya, betul. Nah, proses pembuatannya. Yang pasti yang bertanya-tanya dari awal ya. Proses pembuatannya kayak gimana? Kita sediakan semua alat dan bahan ya. Kita masukkan air. Saya pakai 6,5 liter. Ya, karena saya pupuknya 6 jadi perbandingannya 1 popok 1 liter ya. Tapi pas saya proses bahwasanya masih kekurangan air ya, terlalu banyak karena hidrogelnya itu banyak menyerap air ya. Jadi saya tambahkan 500 ml. Jadi untuk airnya itu 6,5 liter. Nah, setelah itu kita siapkan pupuknya. Ya, kita gunting. Popok ya. Popok ya. Popoknya diapersnya kita gunting. Kita gunting itu pisahkan antara plastiknya, kan ada plastiknya ya. Iya. Ada plastiknya. Kita pisahkan dengan hidrogelnya ataupun yang ya gel ada di dalamnya. Hidrogel itu kan berarti yang menampung air kencingnya kan ya. Air kencingnya. Nah, kita pisahkan. Untuk hidrogelnya kita masukkan ke dalam air tersebut dan juga kita plastiknya pisahkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita pisahkan selama 6 popok itu ya, bisa kita pisahkan hidrogelnya dengan plastiknya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan bahan-bahan yang lain ya. Yang pertama itu ada molase ya, tadi molase atau gula merah yang sudah dicairkan ya. Saya sebanyak 2 saja. 2 buah ya. 2 bulat berarti ya. 2 bulat ya. Kita cairkan, setelah encer kita campurkan. Aduk hingga rata. Setelah itu masukkan bahan lain ya. Ada air kelapa muda. Air kelapa adalah bebas mau. Jadi haus air kelapa muda. Iya, saya juga. Air kelapa, terus juga air cucian beras. Ya, kita masukkan semuanya rata-rata 120 ml ya, atau segelas sajalah, segelas kecil kan. Nanti saya tidak bisa menampilkan cara penghitungannya, ya. Tapi intinya sebanyak itu. Lalu juga kita masukkan empon-empon kan yang tadi ya. Buat bakteri itu ya, untuk makanan bakteri. Dan yang terakhir ini ya, yang paling penting bahwasanya ini untuk bahan fermentasi ya, untuk mempercepat mikroorganisme. Jadi kita masukkan sebanyak 120 ml juga ya. Setelah semuanya tercampur, mari kita udak-udak ya, kita aduk-aduk hingga merata. Nah, kita harus mendiamkan sabar terlebih dahulu sebanyak atau selama 2 minggu atau 14 hari. Lumayan lama ya? Lumayan lama ya, karena kan ya di rumah, tapi setiap hari harus dicek karena diaduk. Ya. Itu buat fermentasinya kan? Fermentasinya, betul ya, karena supaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, betul. Ya, betul. Nah, setelah 14 hari ya, kurang lebih 14 hari, kita setiap harinya itu harus diaduk ya, tapi pada saat embernya itu tidak boleh terbuka ya, karena kita sistemnya anaerob ya. Kita tutup dan juga harus terhindar dari air hujan ya, karena nanti kalau misalkan air hujan kan mengandung garam ya, nanti bisa mengubah struktur yang ada di pupuknya itu. Jadi harus di dalam rumah atau harus terkena matahari nggak misalnya? Enggak sih, enggak harus. Jadi kita di depan rumah pun yang penting kita terlindung dari cipratan air hujan, enggak masalah. Ya, enggak harus di dalam juga. Kalau kena matahari boleh? Enggak apa-apa. Berarti boleh dijemur ya? Boleh. Kan vitamin D. Iya. Oke, nah setelah kita menunggu 14 hari lamanya,
pada saat kita pemerasan ataupun penyaringan ya. Yang tadi kita pisahkan untuk hidrogelnya dan juga air pupuknya ya. Setelah kita peras, nah saya juga udah bawa nih salah satu pupuk cairnya. Ya, Boleh saya boleh. lagi? Tara, saya bawa satu aja lah ya. Iya. Oh, ini pupuk cair berarti. Betul, ya? Ini pupuk cairnya ya. Hidrogelnya kemana? Yang tadi pertanyaan ya. Hidrogelnya kemana? Ini ada 3 output yang bakalan bermanfaat. Yang pertama mungkin ini ya, pupuk cairnya kita bisa untuk proses percepatan pertumbuhan tanaman ya. Dan juga tadi hidrogelnya dibuang kemana? Kita nggak dibuang, kita bisa dipakai untuk media tanam. Media tanam ya. Media tanam apa aja, mau sayuran, mau bunga-bungaan, bebas. Berarti nanti kan yang kita tahu kan media tanam itu ya umumnya tanah. Atau enggak sabut kelapa misalnya. Nah, ini berarti hidrogel dari diapers ini bisa dipakai untuk media tanam. Oh, berarti jadi semuanya memang material yang ada di diapers itu bisa digunakan, berfungsi semua ya. Betul. Ya, karena ini sangat bermanfaat. Nah, yang kedua hidrogelnya itu dipakai untuk media tanam. Apa sih kelebihannya gitu kan, dengan tanah dan lain-lain kan itu sudah subur. Nah, kelebihannya itu media tanam menggunakan hidrogel ini adalah kita mengurangi durasi penyiraman. Ya, biasanya sebenarnya seminggu 4 kali nih ya. Berarti lebih hemat air kan? Lebih hemat air. Apalagi sekarang masuk musim kemarau gitu. Jadi buat teman-teman di rumah bisa nih kan diapers dari gel dari diapersnya itu digunakan untuk media tanam. Jadi nggak sering-sering nyiram tanaman ya. Betul. Karena kan sifatnya yang tadi kan untuk menyimpan air. Iya, menyimpan air. Jadi itu bisa digunakan sebagai media tanam. Dan juga yang terakhir tadi sampah plastiknya, yang popoknya. Itu yang pentingnya justru ya, yang nggak bisa terurainya ya. Yang bisa tidak bisa diurainya, itu juga bisa dijadikan pot bunga. Betul, ya, pot bunga. Jadi kan bentuknya ya seperti ini kurang lebih ya. Kita masukkan yang bisa media tanam tadi, bisa juga pakai tanah. Kita lipatkan kan ada karetnya kan. Iya, ada. Nah, ada perekatnya. Kita bisa putarkan dan masukkan tanaman di situ. Itu bisa bermanfaat. Berarti sebetulnya tidak ada sampah yang tidak bisa diolah ya. Betul sekali. Ya kan kayak tadi diapers misalnya, saya juga kepikiran nih diapers plastiknya kemana kan, itu yang pentingnya kan. Ternyata plastiknya bisa buat pot. Terus hidrogelnya bisa juga buat media tanam yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air lebih banyak gitu kan. Jadinya lebih hemat air. Gitu kan. Jadinya ya sebetulnya tidak ada sampah yang tidak bisa diolah. Jadi gimana kreatif dan pinter-pinternya kita aja sih ya. Betul. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk peduli lingkungan. Betul ya. Dan juga yang terakhir yang tadi ya, ini untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan si tumbuhan tersebut. Oke. Ya. Ada pertanyaan juga nih, kepikiran sih, diapers ini kan dia untuk menampung kotoran kan. Maaf ya kan, ada air kencingnya sama ada pup bayinya. Ya. Nah, ini yang dipakainya dua-duanya ataukah harus air kencingnya aja atau gimana? Oke. Untuk yang penelitian saya ya, bahwasannya zat yang paling dibutuhkan untuk yang dijadikan pupuk ini kan adalah urin si bayinya. Air kencing. Air kencingnya. Ya, jadi mau tidak mau kalau misalkan ada popok ya atau diapersnya yang ada pupnya, kita bersihkan dulu. Oh, kita bersihkan dulu berarti. Ya, tapi bersihkannya juga kan kita harus membuangnya jangan sembarangan. Iya dong. Harus kita bungkus plastik dulu baru kita buang. Ya. Oh gitu, berarti harus yang air kencingnya aja ya. Air kencingnya saja. Pupnya kita buang. Betul. Oke, selanjutnya, gini nih. Media tanam ini kan dari hidrogel ya. Iya. Ini sebenarnya keluar dari konteks kita ini sih popok ya. Iya. Saya lihat aja pikiran. Nah, hidrogel, maaf nih, pembalut wanita juga kan ada hidrogelnya kan? Oke, ya betul. Bener nggak sih? Betul. Bener nggak? Pembalut wanita kan ada hidrogelnya. Berarti itu bisa dipakai juga buat media tanam. Ya, bisa juga. Kalau misalkan mungkin untuk pembalut wanita ya, mungkin itu yang lebih tipis ya. Jadi kandungan hidrogennya tidak terlalu banyak. Sedikit ya. Betul, sedikit. Jadi kalau misalkan yang popok atau diapers itu yang lebih banyak ya, tapi bisa digunakan. Kan? Harus ngumpulin yang banyak dulu berarti itunya kan. Betul. Bener nggak? Betul. Gitu. Bisa juga digunakan. Wildan pertama kali bikin ini pakai popok siapa? Keponakan. Oh, popok keponakan. Keponakan. Ya. Bukan popok saya ya. Oh, bukan. Mungkin nggak sih gini, kita kan pernah dengar nggak sih jual beli sampah gitu? Iya. Nah, kepikiran nggak sih misalnya mungkin nggak sih kita ada jual beli diapers bekas misalnya? Bisa kan? Betul. Kan menghasilkan juga kan? Bener nggak sih? Koreksi ya kalau saya salah. Dulu kan pernah ada kan jual beli sampah gitu, sampah yang kita kumpulkan ya di pengepul terus
dijual Dijual, gitu. Nanti bisa sama dijadikan mereka uang. kan Olahnya. diolah lagi gitu. Betul. Bisa juga nggak sih? Kita juga bisa. Oh bisa. Betul. Ini juga kan outputnya kita bisa bernilai uang. Pupuk kita bisa jual. Ini Ya. udah dijual? Belum. Apa? Oh, Kita belum. baru ngasih. Oh ngasih ke Iya, tetangga sekitar. Betul. Tapi tetangga udah mulai mencoba nggak pakai ini? Udah. Pertama juga kan saya coba dulu ya, sebelum saya sebarluaskan pasti saya coba dulu. Iya. Ya. Pertama saya coba ke tanaman kacang hijau. Kacang Ya, hijau. kacang Jangan hijau tanaman paling yang mudah. mahal dulu ya. Iya. Sayang nanti mudah mati aja. kalau gagal. Betul. Ya. Gitu. Jadi saya coba kacang hijau. Durasi penyiraman ya kita sesuaikan aja setutup botol ya, karena kan kecil Iya. juga. Kita masukkan setiap hari kita siram. Alhamdulillah 4 hari terlihat perbedaannya. Dari yang pakai Betul. pupuk, cair Pupuk. dengan yang enggak. Air ya pupuk ini ya, pupuk apa dari popok, Mm-mm. terus air sama dari pupuk yang lain. Oh. Kita coba ya, efektif yang mana sih sebenarnya gitu kan. Nah, setelah itu hasilnya terlihat itu 4 hari. 4 hari. 4 hari sudah terlihat batang mana yang pertama berdiri. Dan Oh, gitu. ternyata alhamdulillah yang ini. Oh, berarti Betul. emang efektif Alhamdulillah. banget ya. Iya. Ini. Jadi 4 hari alhamdulillah terlihat perbedaannya dan juga senang juga kan. Ya. Pada dasarnya ya pikiran saya gagal dan lain-lain kan, perjuangan juga kan buatnya ya. Tapi alhamdulillah dengan hasil gitu kita bisa menghasilkan senyuman. Tapi ternyata berhasil ya. Berhasil. Tapi berarti ini udah dikenalin ke tetangga-tetangga sekitar. Udah ke tetangga dan juga sudah perkenalkan saya ke kampus saya ya. Ya boleh dong ke Ya. kampus hijau Stikas Betul. Kuningan nanti. Karena kan Stikas Kuningan juga sekarang sudah ada apotek hidup. Iya, Betul. boleh pakai ini nanti. Bisa pakai gitu. ini gitu kan. Kita saling membantu kan. Gak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli pupuk kan. Kita Itu buat. dia ada iklan dulu suara motor nggak apa ya? Ini bedanya dari yang podcast lain. Oh iya dong, ini kita selalu beda kan. Tadi kata beda Ya. kan harus beda Harus kan. beda. Bedanya gini, ada Ini gerung-gerung motornya. backsound yang tidak ada yang lain. Iya betul banget. Nah, terus nih selanjutnya kan udah nih ke ke tetangga sekitar udah dikasih tahu dan lain-lain. Harapan kedepannya apa sih dari Adanya. daur ulang yang Wildan lakukan ini? Pertama sih saya tidak muluk-muluk ya. Bahwasannya semua orang mungkin bisa berpikir tidak semua sampah itu bisa langsung dibuang ya. Apabila kita berpikir lebih jauh dan lebih banyak membaca informasi, bahwasanya kita bisa mengolahnya menjadi bahan yang lebih bermanfaat lagi. Misalkan saya contohkan pisang ya. Pisang ini kalau misalkan kita jual kembali misalkan sekilo 10.000 ya. Kita ubah hal itu menjadi jus. Mungkin harganya beda lagi. Iya. Ya, betul. Kalau misalkan kita olah lagi pisang itu menjadi pisang keju dan lain-lain, harganya beda lagi. Itu pun dengan sampah, ya. Kalau misalkan sampah kita langsung buang itu ya tidak bernilai, karena sampah itu kan benda yang sudah tidak dipakai lagi. Tapi jika kita berusaha untuk mengolahnya dan juga intinya kita rubah mindset dulu bahwasanya jangan pernah lelah untuk mencoba, ya. Meskipun jalannya sulit, tidak mungkin yang mengatakan tidak mungkin itu pikiran mereka yang terlalu kecil ya, tapi kita bisa mencobanya. Ini ada rencana untuk dijual belikan nggak? Yap, saya ini rencana pertama itu mencoba dulu ya, disebarluaskan bahwasanya kampus itu bisa memakai pupuk ini, dan juga mohon doanya juga bahwasanya nanti saya akan membawa hasil ini tuh ke Jawa Barat. Oh gitu. Betul, mewakili Kabupaten Kuningan ya. Saya sudah komunikasi dengan salah satu dinas di Kabupaten Kuningan, bahwasanya nanti pada bulan Agustus ya semoga tidak terlarang oleh adanya Covid ini. Iya. Ya, bisa terlaksana bahwasanya saya akan bawa inovasi ini untuk ke Jawa Barat. Dan Amin, juga, mudah-mudahan berhasil ya. berhasil ya. Dan juga informasi bahwasanya ini tuh akan diuji ya. Ini akan diuji kandungannya. Jadi apa saja kandungannya dari pupuk ini supaya nanti ada haknya atau hak ciptanya. Ya. Jadi brandnya itu dari mahasiswa Stikas Kuningan. Ini penyimpanannya biasa aja kan, maksudnya Biasa aja. di tempat terbuka Ya. atau apa bebas? Bebas. Satu lagi nih terakhir ya kayaknya, hidrogel ini kan yang tadi nih, hidrogel kan bisa dipakai buat media tanam. Betul. Nah, untuk misalnya ibu-ibu di rumah yang tidak punya alat-alat bahan-bahan yang tadi disebutkan kayak EM4, Ya, molase dan lain-lain, bisa nggak sih misalnya kita pakai hidrogelnya saja untuk media tanam, jadi langsung dicampur ke tanah, bisa nggak? bisa ya. Tapi kalau misalkan kita kan buang dulu ya, misalkan hidrogennya dan juga plastiknya bisa langsung digunakan ya. Tapi kemungkinan untuk ya mempercepat juga ya, itu bisa
dicampurkan dengan media tanah yang lain dan juga dengan istilahnya yang itu tuh jerami atau apa ya namanya tuh ya, yang dari apa padi-padi itu kan ada sampah ya, dari ya sampah padi atau jerami kayak gitu bisa dicampurkan dengan itu. Berarti ya. langsung kan buat Bisa. media tanam gitu. Betul. Maksudnya misalnya nih ibu-ibu di rumah yang tinggal pengen Malas langsung kan, ya, gitu betul. ya gitu kan. Jadi ini moms kayak anak acara ibu dan anak aja. Jadi ini buat teman-teman yang di rumahnya misalnya sehari-harinya ada apa namanya ada limbah dari diapers, boleh nih langsung aja bisa diolah gitu. Jadi langsung diolah menjadi media tanam ya. Jadi langsung dibersihkan, bisa dicampurkan langsung ke tanah. Betul. Gitu. Jadi selain apa namanya mengurangi popok ya diapers, sampah ya kita juga kan sekaligus bentuk kita peduli lingkungan. Dan plastiknya juga bisa dijadikan pot. Jadi tidak ada sampah yang tidak bisa diolah. Oke, baiklah. Betul. Nah, karena kayaknya semuanya sudah ditanyakan ya. Terakhir lagi. Tadi terakhir. Pesan-pesannya dong, karena ini kayaknya berhubungan sama peduli lingkungan deh. Nah, pesan-pesan Wilda nih buat teman-teman kita apa namanya terkait dengan peduli lingkungan, sampah dan lain ada nggak? Oke. Mungkin untuk kalangan seusia saya dulu aja ya, untuk para mahasiswa. Kita kan seusia. Oke, siap ya. Seusia kita berarti bilangnya. Ya, seusia kita. Ya. Untuk para mahasiswa ya, baik yang sedang menyusun skripsi dan lain-lain, bahwasannya kita harus bisa mencari peluang ya, bahwasannya jangan dijadikan kondisi itu sebagai alasan untuk tidak produktif dan juga bermalas-malasan. Jadi carilah hal yang sederhana namun bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Contohnya adalah sampah ini yang bisa dibuat menjadi pupuk ya, yang disulap menjadi pupuk, dan juga bisa mungkin hal yang lain, mungkin bisa teman-teman juga memikirkan ide-ide yang lain ya, yang lebih inovatif lagi. Dan juga pada intinya jangan mencoba ataupun kalah untuk mencoba ya. Jadi jangan takut, jangan hiraukan cibiran orang lain bahwasanya gak akan sukses, gak akan berhasil, itu mustahil ya. Tapi pada saat kita berhasil, kita rubah bahwasanya cacian mereka menjadi tepuk tangan buat kita. Kan itu juga dijadikan motivasi. Jadi itu untuk pesan teman-teman, dan juga untuk ibu-ibu ya yang ada bayi, punya ya usia balita lah yang masih menggunakan popok, bahwasanya jangan langsung dibuang ya. Jangan langsung dibuang ya, karena ini bisa dijadikan sebagai hal yang bermanfaat, bisa ya jadikan media tanam yang tadi ya, dan juga mungkin untuk mempercerah, memperindah rumahnya ya. Banyak tanaman kan indah, jadi hal yang hijau. Jadi hal ini sangat bisa dipraktekkan dan juga tidak perlu uang yang banyak kan. Iya sih, apalagi sekarang Covid kayaknya hobi menanam bunga tuh meningkat, bener gak sih? Betul. Ya. Bersepeda kan sekarang trennya bersepeda ya. Kita kan ngomongin bunga, sepeda, bunga aja. Ya kan? Yap. Bunga banyak kan sekarang. Betul. Ya? Banyak. Oke deh, mungkin sekian bincang-bincang kali ini. Jadi intinya sebetulnya yang disebutkan tadi ya, limbah rumah tangga, sampah rumah tangga, kita bisa olah dengan sebaik mungkin gitu. Betul. Ya. Jadi gimana kreativitasnya kita seperti tadi, popok yang diolah menjadi pupuk dan media tanam gitu. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mencobanya, dan ini memang cukup mudah ya. Betul. Oke, baiklah. Cukup sekian bincang-bincang kali ini. Nanti kita lanjut dengan bincang-bincang yang lebih seru lainnya. Oke, terima kasih Wildan atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.